Om Swastiastu, kami dari kelompok 13 mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas 4B Manajemen Pagi akan mempresentasikan paper dengan tema Ekonomi Indonesia dan Globalisasi. Di sini saya sebagai presentator pertama, nama saya Nikomang Juliantari, NPM 19020136662, akan mempresentasikan materi pertama. Materi pertama yaitu analisis perekonomian Indonesia dan globalisasi. Kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal atau internasional. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan, tetapi tidak dengan istilah universalisasi. Untuk melihat kaitan globalisasi dengan perekonomian Indonesia, kita harus memperhatikan bagaimana aliran-aliran tersebut terjadi baik di dalam negeri Indonesia maupun dengan negara lain. Aliran tersebut diantaranya yaitu aliran modal. Aliran modal dari luar negeri sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda melalui penanaman modal oleh perusahaan asing Belanda di Indonesia, termasuk di bidang transportasi, perdagangan, perkebunan, perbankan, dan sebagainya. Setelah krisis sampai sekarang, investasi asing bukan dilarang, melainkan diatur dengan lebih ketat dari sebelumnya. Yang kedua yaitu aliran tenaga kerja. Yang dimaksud di sini adalah aliran manusia untuk mencari kerja baik di dalam negeri maupun masuk dan keluar negeri. Yang ketiga yaitu aliran barang atau perdagangan. Keadaan yang normal di masa lalu mengenai aliran barang keluar masuk satu negara adalah adanya berbagai hambatan tarif dan non-tarif. Hal ini tidak terkecuali untuk perekonomian Indonesia, meskipun hambatan tersebut tampaknya sudah makin berkurang karena berbagai negosiasi dagang yang diikuti oleh Indonesia. Namun aliran barang antar daerah di dalam negeri masih mempunyai beberapa hambatan, diantaranya banyaknya pungli-pungli, korupsi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu interaksi lainnya. Yang dimaksudkan di sini adalah aliran informasi karena kemajuan teknologi, seperti televisi, radio, media cetak, internet, telepon genggam, literatur pariwisata, dan sebagainya, sehingga masyarakat satu negara dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya dan dunia menjadi satu unit yang utuh. Kebaikan globalisasi. Dari literatur dapat dikatakan bahwa globalisasi ekonomi atau perdagangan mempunyai setidaknya 5 butir kebaikan, yakni 1. Meningkatkan produksi global. Pandangan ini sesuai dengan teori keuntungan komparatif dari David Ricardo melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat. Yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan. Kedua, yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam satu negara. Ketiga, memperluas pasar untuk produk dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Keempat, yaitu meningkatkan akses akan modal dan teknologi yang lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Terakhir, yang kelima, yaitu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Selanjutnya yaitu keburukan globalisasi. Globalisasi perdagangan atau ekonomi sering membawa keburukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghambat pertumbuhan sektor industri. Salah satu efek dari globalisasi adalah berkembangnya sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang atau infant industry. Dengan demikian, perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu, ketergantungan kepada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat. Yang kedua, yaitu memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila satu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari globalisasi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan. Faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan atau pendapatan investasi ke luar negeri semakin meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran. Yang ketiga yaitu sektor keuangan semakin tidak stabil. Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi atau modal. Portofolio yang semakin besar, investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk dan neraca pembayaran bertambah baik dan nilai uang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
Keempat, yaitu memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam satu negara, maka dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan bertumbuh dengan lambat dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi. Pada akhirnya, apabila globalisasi menyimpulkan efek buruk pada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang satu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikto Devianti, NIM 1902013 654, nomor absen 36. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua, analisis mengenai GAT dan tindakan antisipasi. Pada tahun 1944, sekitar 24 negara bertemu di Bretton Woods, New Harvest dalam satu konvensi yang ditafsiri oleh UN untuk mengatakan strategi pasca perang dalam membangun kembali perekonomian dunia. Menurut anggaran dasarnya, tujuan utama dari GATT adalah pengurangan tarif dan segala jenis hambatan lain dalam perdagangan internasional dan menghilangkan preferensi dagang atas dasar timbal balik dan ketentuan bersama. Dengan perdagangan dan prinsip-prinsip tertentu, tujuan tersebut dicapai melalui serangkaian kesepakatan sekitar 150 negara anggota. Berikut prinsip-prinsip yang mendasari kesepakatan pada GATT adalah: yang pertama, tanpa diskriminasi, satu negara seharusnya tidak melakukan diskriminasi di antara partner dagangnya. Yang kedua, perdagangan yang lebih bebas atau free, yakni pengurangan hambatan dagangan melalui negosiasi. Yang ketiga, perdagangan terdeteksi, yang artinya bahwa pengusaha asing, investor, pemerintah harus mempunyai keyakinan bahwa hambatan perdagangan. Dan yang keempat, lebih konvektif, yang berarti satu negara seharusnya tidak melaksanakan praktek dagang yang tidak jujur seperti misalnya subsidi ekspor dan melaksanakan dumping pada harga yang lebih rendah dari biaya untuk merebut pasar tersebut. GATT telah melaksanakan 8 putaran, yakni yang pertama, putaran Geneva dilaksanakan selama 7 bulan pada April 1947, diikuti oleh 23 negara. Yang kedua, putaran Egny dilaksanakan selama 7 bulan pada tahun 1949 di Egny, Prancis, yang diikuti oleh 26 negara. Yang ketiga, putaran Tokari dilaksanakan selama 5 bulan pada tahun 1950 di Tokari, Inggris Raya, diikuti oleh 38 negara. Yang keempat, putaran Geneva II dilaksanakan di Geneva selama 5 bulan dari Januari sampai Juni 1956, diikuti oleh 26 negara. Yang kelima, putaran Dillon kembali dilaksanakan di Geneva dari 1960 sampai 1962. Putaran Tokyo dilaksanakan di Tokyo, Jepang selama 74 bulan dari September 1973 sampai 1979. Yang ketujuh, putaran Ugrai dilaksanakan di Ugrai selama 87 bulan dari 1986 sampai 1993, diikuti oleh 123 negara. Dan yang terakhir, putaran Doha dilaksanakan di Doha dari November 2001 sampai sekarang, belum selesai, diikuti oleh 141 negara dan berbeda di bawah WTO, bukan bagi bawah GATT. Yang kedua, analisis mengenai putaran Ugrai. Putaran Ugrai dalam GATT dimulai September 1989 sampai 1993 selama 87 bulan. Putaran ini adalah yang paling ambisius dari semua putaran GATT dan diharapkan untuk memperluas konvensasinya sehingga tidak hanya meliputi perdagangan barang saja, melainkan juga mencakup masalah penting seperti perdagangan jasa atau investasi, kekayaan intelektual, tekstil, penyelesaian sengketa dagang, dan perdagangan hasil pertanian. Pada tahun 1993, GATT telah disesuaikan atau update untuk mencakup tugas barunya di samping tugas lama. Putaran ini diikuti oleh 132 negara. Pertanian umumnya dikeluarkan dari kesepakatan sebelumnya karena diberikan perlakuan khusus mengenai kuota impor dan subsidi ekspor. Namun ketika putaran Ugrai, banyak negara berpendapat bahwa pengecualian sektor petani dari kesepakatan agaknya kurang dapat diterima dan mereka menolak untuk mengenai kesepakatan baru tanpa adanya sedikit kemajuan dalam bidang hasil-hasil pertanian. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ninyo Maratinan Sinta,
NIM 190/2013-645. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis mengenai sengketa dagang antar negara. Masalah atau isu mengenai penyelesaian sengketa di dalam GATT hanya dibahas pada pertemuan-pertemuan regular atau tetap dan bukan secara langsung mengatur penyelesaian sengketa. Namun demikian, ada dua pasal, yakni pasal 22 dan 23 GATT yang dapat dirujuk dalam hal adanya sengketa dagang. Jadi dalam GATT pada prinsipnya ada dua cara penyelesaian sengketa dagang internasional, yakni melalui jalur diplomatik, yaitu negara anggota peserta kesepakatan dagang pada GATT diharapkan menyelesaikan sendiri masalah sengketa yang dialami melalui konsultasi secara bilateral. Yang kedua, melalui jalur GATT. Untuk jalur GATT, salah satu pihak atau keduanya harus mengajukan keberatan atau komplain dengan memberikan dasar pembenaran yang lengkap kepada GATT yang dalam hal ini kepada badan dalam GATT yang disebut contracting party. Selanjutnya, sesuai dengan sifat dan beratnya sengketa dapat membentuk satuan tugas dari beberapa negara yang dibentuk khusus untuk satu sengketa. Para pihak dalam sengketa. Dalam uraian berikut, para pihak yang menjadi pembahasan dibatasi pada pihak pedagang atau badan hukum atau individu dan negara. Karena sifat dari hukum perdagangan internasional adalah lintas batas, pembahasan pun dibatasi hanya antara pedagang dan negara asing. Baik, selanjutnya ada kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional. Kerjasama perdagangan antar negara bisa dilaksanakan oleh dua negara atau bilateral, seperti misalnya Amerika Serikat dengan Kanada, atau oleh banyak negara. Yang bersifat regional seperti Uni Eropa, South Asian Association for Regional Cooperation, atau yang bersifat internasional seperti misalnya World Trade Organization atau WTO. Kerjasama perdagangan ekonomi yang paling erat mempunyai sifat sama seperti satu halnya satu negara seperti Eropa Union atau EU dan Australia New Zealand Closer Economic Agreement. Yang terakhir ini sering dikenal sebagai integrasi ekonomi. Kerjasama di luar naungan PBB antara lain ada yang pertama yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yang kedua ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, yang ketiga ada South Asian Association for Regional Cooperation, yang keempat ada Australia New Zealand Closer Economic Agreement, yang kelima ada the North America Free Trade Agreement atau NAFTA, yang keenam ada Uni Eropa. Selanjutnya ada integrasi ekonomi. Ada 6 tahapan kerjasama perdagangan untuk menuju integrasi ekonomi. Tahap pertama adalah Preferential Trading Area atau PTA, yang merupakan kelompok atau blok perdagangan yang memberikan preferensi atau keringanan terhadap jenis produk tertentu kepada negara anggota, dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif atau tidak menghapuskan tarif menjadi nol. Tahap kedua adalah Free Trade Area atau FTA. Tujuan dari FTA adalah untuk menurunkan hambatan perdagangan sehingga volume perdagangan meningkat karena spesialisasi, pembagian kerja, dan yang terpenting melalui teori keuntungan komparatif. Tahap ketiga adalah Custom Union, adalah satu perjanjian perdagangan di mana sejumlah negara memberlakukan perdagangan bebas di antara mereka dan menerapkan serangkaian tarif bersama terhadap barang dari negara lain. Tahap keempat adalah Single Integrated Market atau Common Market. Satu pasar tunggal bersama adalah sejenis blok dagang yang merupakan gabungan dari Custom Union dengan kebijaksanaan bersama terhadap produk dan pergerakan yang bebas atas faktor produksi atau modal dan tenaga kerja dan wirausaha. Tahap kelima adalah Economic and Monetary Union atau Kesatuan Ekonomi dan Moneter, merupakan satu blok dagang seperti pasar tunggal dengan kesatuan moneter untuk semua negara anggota. Tahap keenam adalah Complete Economy Integration. Ini adalah tahap akhir dari integrasi ekonomi. Pada tahap ini tidak lagi diperlukan kebijaksanaan pengawasan ekonomi kepada unit-unit yang bergabung. Kesimpulannya, untuk melihat kaitan globalisasi dengan perekonomian Indonesia, kita harus memperhatikan bagaimana aliran-aliran tersebut terjadi di dalam negara Indonesia maupun negara lain. Globalisasi memiliki kebaikan dan keburukan bagi perekonomian suatu negara. Untuk memetakan strategi pasca perang dalam membangun kembali perekonomian dunia, The Konferensi ini pada tahun 1947 dibentuk 3 organisasi internasional, yakni GATT, IBRD sekarang Bank Dunia, dan IMF. Kerjasama perdagangan antar negara bersifat regional seperti Uni Eropa, South Asian Association for Regional Cooperation, atau yang bersifat internasional seperti misalnya World Trade Organization atau WTO. Kerjasama perdagangan ekonomi yang paling erat mempunyai sifat sama seperti satu halnya satu negara seperti Eropa Union atau EU dan Australia New Zealand Closer Economic Agreement atau AZERTA,
Yang terakhir ini sering dikenal sebagai integrasi ekonomi.